Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi antikni bil huda wa alhimni taqwa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, hari-hari terakhir bulan Ramadan menyisakan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk meraih ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda berkaitan dengan hari akhir Ramadan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengaitkannya dengan orang yang paling celaka. Kata Rasulullah, as-saqiyyu man harrama ghufranallah fi hadzal syahr. Bahwa pada orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di Lailatul Qadar. Dan hari-hari akhir disebutkan dalam berbagai riwayat adalah hari-hari yang kemungkinan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, maka marilah kita berburu Lailatul Qadar ini sehingga kita mendapatkan malam yang 1000 bulan. Saya ingin membacakan sebuah dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan permintaan dan berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ilahi uridu qurbak." Ya Allah, aku ingin mendapatkan kedekatan dengan dirimu. Setiap orang yang dekat dengan kekasihnya dan kekasih kaum mukminin adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita mendapatkan kedekatan itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qurbi liman yastaiqid lailatul qadar." Kedekatan denganku hanya bisa didapat dan diberikan kepada orang-orang yang bangun pada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian Nabi Musa berkata, "Ilahi uridu rahmatak." Ya Allah, aku ingin mendapatkan rahmatmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rahmati liman rahimal masakin Lailatul Qadar." Rahmatku hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi orang miskin pada malam Lailatul Qadar. Jadi salah satu amalan untuk Lailatul Qadar adalah menyantuni dan mengasihi orang-orang miskin. Kemudian Nabi Musa menyebutkan, "Ilahi uridul jawaz alas sirat." Ya Allah, aku ingin mendapatkan kemudahan di dalam menyeberangi siratal mustaqim. Kita tahu dalam berbagai riwayat, siratal mustaqim itu tipis sekali, dalam arti sangat susah untuk menyeberanginya. Dan Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan menyeberangi jembatan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Resep untuk kemudahan di dalam menyeberangi jembatan tersebut. Qala, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Dzalika liman tasaddaqu bisadaqatin fi lailatul qadar." Hal itu akan diberikan, kemudahan itu akan diberikan kepada orang-orang yang sedekah bisadaqatin, dengan sedekah apa saja. Berapapun ukurannya, timbangannya, besarannya, itu terserah, akan tapi dia melakukan sedekah fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Jadi resep untuk kemudahan menyeberangi jembatan itu adalah sedekah. Kemudian Nabi Musa berkata, "Uridu asjarul jannah wa simariha." Ya Allah, aku ingin mendapatkan pohon-pohon di surga dan juga mendapatkan buah-buahan yang sangat nikmat di surga sana. Kita tahu surga penuh dengan kenikmatan, dan yang paling tinggi adalah kenikmatan ma'nawiyah, bukan kenikmatan makan dan minum. Hal ini disebutkan sebetulnya makan minum itu adalah untuk menarik perhatian setiap orang. Oleh karena itu, maka Nabi Musa mengatakan ingin pohon-pohon di surga dan juga ingin mendapatkan buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, untuk siapa sebetulnya pohon-pohon itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Likaliman sabbaha tasbihatan fi lailatul qadar." Yang demikian itu akan diberikan kepada orang yang bertasbih dengan sembarang tasbih, berapapun banyaknya, berapapun ukurannya pada malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Qur'an, orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang diutamakan adalah banyaknya, kualitas kemudian menyusul. "Fadhkurullaha dzikran katsira," kata Allah. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Kemudian setelah zikir yang banyak itu, kualitas harusnya mengikuti. Kemudian Nabi Musa berkata lagi,
Ilahi uridun najata minan nar. Ya Allah, aku ingin mendapatkan keselamatan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, "Dzalika liman istaghfara fi lailatul qadar." Yang demikian, keselamatan dari neraka itu akan diberikan kepada orang-orang yang istighfar, taubat pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir Nabi Musa mengatakan, "Ilahi uridu ridhoka." Ya Allah, aku ingin mendapatkan ridhomu. Kemudian Allah mengatakan, "Ridho ya liman shalla raka'atain fi Lailatul Qadar." Keriduan dariku hanya akan diberikan kepada orang-orang yang sholat pada malam Lailatul Qadar. Itulah apa yang disebutkan oleh Nabi Musa, dialognya dengan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan amal-amal Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, dan marilah kita berdoa dengan doa hari ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rzuqni fihi fadla Lailatul Qadri wa sayyir umuri fihi minal usri ilal yusr wa aqbal ma'adiri wa hutta anni adzanba wal wizra ya ra'ufan bi ibadihi shalihin. Ya Allah, berkahilah aku di bulan ini dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Ubah arah hidupku dari yang susah menjadi mudah. Terimalah segala permohonanku, permohonan maafku, dan hapuskan dosa-dosa dan kesalahanku, wahai yang maha penyayang terhadap hambanya yang soleh. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.